Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi amarrona bil ittihadi wal ittifaq wa nahana anit tafarruq wa tanajju'i fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Faman utiya kitabahu biyaminih faulaika yaqra'una kitabahum wa la yujlamuna fatila. Wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qaddama abdin hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima abnahu wa an ilmihi fima fa'ala fih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Ikhwatu iman, sidang Jumat Masjid Al-Mi'raj yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung perjalanan kehidupan kita di alam dunia adalah kematian. Setelah kematian bukan berarti tidak ada persoalan. Justru kematian itu adalah awal dari segala persoalan. Ada sejumlah persoalan yang akan dihadapi oleh setiap manusia kelak setelah wafatnya. Pertama, dia akan menghadapi soal kubur. Kedua, dia akan dihimpun pada saat hari berbangkit di padang mahsyar untuk dihisab dan dimizan. Dan kita akan ditentukan apakah harus masuk ke surga atau masuk ke surga setelah masuk neraka atau masuk neraka seumur-umur. Tentu saja semua itu sangat berpulang dari apa yang kita lakukan selama hidup di alam dunia. Oleh karenanya hadirin kaum muslimin, jangan pernah biarkan jatah hidup yang singkat di alam dunia ini berlalu tanpa nuansa ibadah. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajulu qaddama abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak henti-hentinya manusia berdiri terus-menerus. Di saat kita dikumpulkan di padang mahsyar,
Seluruh manusia tanpa terkecuali dan tanpa memandang profesi dan jabatan, mereka sama di hadapan Allah. Kama khalaqnakum awwala marrah. Keberadaan mereka seperti pertama kali diciptakan. Tidak ada lagi yang dibanggakan. Tidak ada lagi pangkat atau baju kebesaran. Semuanya sama, tidak berpakaian. Tidak ada satu helai benang pun melekat di tubuh manusia di saat itu. Mereka berhimpit-himpit, berdesak-desak. Miliaran manusia yang pernah hidup di alam dunia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman dihimpun oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian. Ila mata ya Rasul. Sampai kapan kami dibiarkan berdiri terus-menerus di padang mahsyar seperti itu? Maka Nabi menjawab, hatta yus'ala an arba'in. Sampai kalian disodorkan 4 pertanyaan oleh Allah. Ini penting untuk kita ketahui. Selama kita masih hidup di dunia, siapkan jawaban yang tepat sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang Allah tanya dari kita di padang mahsyar nanti? Pertama adalah an umrihi, dari umurnya, fima abnahu, buat apa kamu habiskan? Umur kita ditanya oleh Allah di akhirat. Selama hidup di alam dunia, umur yang kuberikan kepadamu, engkau habiskan untuk apa? Apakah engkau habiskan untuk taat ibadat kepadaku, atau sebaliknya untuk maksiat kepadaku? Ikhwatu iman, hidup di dunia ini sangat dibatasi. A'maru ummati bainas sitin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuju jalik. Ketahuilah umatku, usia kalian di alam dunia paling panjang 60-70. Wa aqalluhum ma yajuju jalik. Dari 60-70 itu ada yang kurang dari 60 tahun meninggal dunia. Ada yang bertahan di atas 70 tahun illa qalil. Tetapi sedikit. Yang meninggal di bawah usia 60 tahun sedikit, yang bertahan hidup di atas 70 tahun pun sedikit. Artinya rata-rata usia kematian manusia di akhir zaman, termasuk kita hari ini, kisaran 60-70. Dan Nabi sudah mencontohkan. Nabi adalah manusia yang sangat konsekuen. Kalau sudah mengatakan A dan beliau buktikan. Itu pun terkait dengan usia. 60-70. Dan Nabi diwafatkan Allah dalam usia 63 tahun. Kekasih Allah, Habibullah, manusia terdekat. Dari sekian miliar manusia yang pernah hidup di alam dunia, manusia yang paling dekat dan dicintai Allah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah hanya diberi jatah 63 tahun. Kalau kita sudah paham betapa singkatnya jatah hidup ini, maka dalam rangka kita bisa memberikan jawaban terbaik di akhirat nanti, habiskan dan isi hari-hari kita dengan senantiasa taat ibadah kepada Allah. Terlebih di bulan Ramadan, di mana Allah melipat gandakan segala kebaikan yang kita lakukan. Dan Allah menganggap yang sunnah menjadi wajib nilainya. Dan Allah akan melipat gandakan solat yang fardu dilakukan di bulan Ramadan. Maka jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa nuansa ibadah. Semua ini dalam rangka sebuah ikhtiar. Agar kita tatkala di akhirat ditanya tentang usia kita, kita habiskan untuk senantiasa taat ibadah kepada Allah. Peperihan, kata orang Sunda. Peperihan kita tidak mengikuti jejak langkah para sahabat. Di mana hari-hari mereka dihabiskan untuk berjihad.
mengorbankan nyawa, harta, kekayaan, anak-anak dan istri tercinta ditinggalkan. Kita hari ini jauh lebih ringan dalam berjihad. Paling tidak kita lakukan sekuat atau sesuai dengan kadar kemampuan kita di dalam beramal. Yang kedua, ikhwatu iman, Allah akan bertanya dari kita wa an ilmihi, dari ilmunya, fima fa'ala fih, untuk apa kamu amalkan. Ini penting. Itu sebabnya Rasul sering kali mengeluarkan statement tentang wajibnya kita mencari ilmu. Orang yang tidak berilmu akan sangat-sangat berbahaya. Karena Allah akan bertanya dari ilmu yang Allah amanahkan kepada kita. Jangan sampai ada yang beranggapan, daripada saya nanti ditanya masalah ilmu, lebih baik saya tidak sekolah. Itu buruk di mata Allah. Justru orang yang mulia dan agung di mata Allah adalah orang yang berilmu. Tentang seberapa besar ilmu yang kita peroleh dalam hidup ini, titik beratnya adalah kita gunakan ilmu itu untuk kebaikan orang banyak, untuk kemaslahatan masyarakat. Berikan ilmu yang baik, cari ilmu yang manfaat bagi kepentingan umat manusia. Ilmu yang manfaat merupakan investasi akhirat. Au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat menjadi penolong kita selama di alam kubur. Yang ketiga, ikhwatu iman, Allah bertanya dari kita di akhirat nanti, wa an malihi, dari harta kekayaannya. Khusus dalam masalah harta, Allah bertanya dua arah. Yang pertama, min aina tasabahu, dari mana, dengan cara apa kamu dapatkan harta itu. Wa fima anfaqahu, dan buat apa kamu belanjakan. Kita harus sangat berhati-hati di dalam mencari dunia. Jangan sampai kita melanggar aturan syariat Islam. Jangan pernah kita memberi makan anak-anak, cucu dan istri kita dari barang yang haram. Baik haram zatnya maupun haram cara perolehannya. Nabi bersabda, kullu jasadin nabata sukhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram sumbernya, maka dia layak jadi api di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia saja barang haram bawaannya panas, tidak barokah. Hati-hati hadirin. Yang kita kejar adalah harta yang halalan thayyiban, yang barokah, sedikit tapi manfaat dan berkelanjutan. Itu yang baik. Jangan sampai kita menumpuk-numpuk harta, mengikuti jejak Qarun, lalu kita enggan untuk menggunakan dalam kebaikan. Hati-hati ikhwatu iman, karena orang sekarang ini sudah banyak yang gelap pikirannya. Tidak peduli tentang akhirat, tidak takut dengan dosa. Dan yang terakhir ikhwatu iman, Allah akan bertanya dari kita di akhirat nanti, wa an jismihi, dari seluruh anggota tubuhmu, fima ablahu, buat apa kamu fungsikan. Pikiran yang sehat engkau gunakan untuk memikirkan apa. Mata yang sehat engkau pandang apa yang ada di alam dunia. Bibirmu, penciumanmu, sampai detak jantungmu, langkah kakimu, engkau gunakan untuk apa jasadmu itu. Jangan sampai kita niat ingin ibadah di saat kita sudah sakit, tergeletak di rumah sakit. Selagi Allah memberi kesehatan ini, jasad yang merupakan inventaris yang Allah berikan kepada kita, yang pinjamkan oleh Allah, akan ditanya seluruhnya. Kulit bicara, kecuali bibir digembok oleh Allah. Karena bibir, lidah cenderung pandai berdusta.
Semua tubuh akan bicara. Jasad kita nanti akan hancur, tapi Allah akan kembalikan menjadi utuh dan Allah akan memintakan pertanggungjawaban dari seluruh organ tubuh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillah allazi anjalal Qur'ana hudal lil muttaqina warahmah wa atamma bihi ala ummatin sallallahu alaihi wasallam abdulan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, saya hanya ingin mengajak hadirin semua. Marilah kita sama-sama untuk membuat konsep baru, lembaran kegiatan yang baru, untuk pandai-pandai memberikan persiapan agar kita mampu memberi jawaban yang terbaik di akhirat nanti dari 4 perkara yang Allah tanyakan kepada kita. Semoga Allah menguatkan iman Islam kita, menyehatkan lahir batin kita, dan memudahkan sakaratul maut kita, dan semoga kita mencapai derajat husnul khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Allahumma rabbana lakal hamd kama yanbaghi lizzalali wa zikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sawu sufufakum i'tadilu. Allahu Akbar. Subhanakallah wa bihamdika wa ta'ala ilaha azbillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله أكبر. سبحانك اللهم إنك سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانك الله أكبر. ربي الله أكبر. سبحانك الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة
بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر. سبحانك. سمع الله لمن حمده. ربنا. الله أكبر. سبحانك. الله أكبر. ربي. الله أكبر. سبحانك. ربي. الله أكبر. السلام عليكم وبركاته. عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل كما باركت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر